Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni di pagi hari ini. Saya seperti biasa ingin membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, sebentar kita akan berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kesiapan hati kami untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu terjadi atas segala zaman-Mu ya Bapa. Pakailah lidah, hati dan pikiranku Tuhan untuk menyebarkan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas di dalam Yosua 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membacakan isi Alkitab, saya ingin membahas di mana di sini satu ayat firman yang membahas tentang kesiapan hati kita. Inilah firman Tuhan. Perubahan dalam hidup merupakan keniscayaan. Misalnya kita harus berpindah rumah. Situasi ini mendorong kita untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Tuntunan seperti itu memaksa kita untuk berjumpa dengan pengalaman yang unik. Misalnya pekerjaan yang sama sekali baru dan asing. Mungkin Anda pernah merasakan seperti ini. Ada rasa kekhawatiran, gugup saat menerima pekerjaan di tempat Anda yang baru. Anda belum mengenal bagaimana situasi di tempat tersebut. Ini pasti dialami bagi orang-orang yang baru pertama kali menerima pekerjaan di tempat yang baru. Saya pun merasakan seperti itu. Namun semua pengalaman itu berbeda dan unik. Walau demikian memiliki satu kesamaan, yaitu menuntut kesiapan kita. Maksudnya hati yang tetap taat dan pada firman-Nya. Ada 7 suku Israel yang belum mendapat bagian pusaka. Maka Yosua memanggil 3 orang dari tiap suku dan menugasi mereka untuk mengamati Shilo, yaitu negeri yang telah mereka taklukkan. Nanti dari hasil pengamatan itulah tanah pusaka diberikan. Perintah Yosua ini mengingatkan kita pada waktu Musa mengirimkan 12 pengintai. Perbedaannya terletak pada kondisi awal bangsa Israel saat menerima perintah. Pada masa Musa, bangsa itu suka bersungut-sungut. Sementara itu di era Yosua mereka suka bermalas-malasan. Dua situasi ini sedang mengartikulasikan pesan mengenai kesiapan Israel dalam menanggapi perintah Tuhan. Tindakan bersungut-sungut adalah pertanda sikap pesimis. Bangsa Israel seolah tidak yakin pada janji Tuhan bahwa mereka akan menaklukkan banyak negeri. Sementara sikap bermalas-malasan merupakan gejala overdosis kepercayaan diri kita. Hal serupa kita temui dalam keseharian. Sikap kita kerap menjadi penentu saat merespon amanat Tuhan. Bersungut-sungut atau bermalas-malasan, itu yang menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Akibatnya kita gagal melihat tujuan Tuhan pada setiap perintah itu. Iman kita bukan saja dibuktikan melewat hal-hal yang bombastis. Bahkan seringkali iman malah teruji lewat peristiwa sederhana dalam keseharian kita dan apapun yang kita lakukan pada waktu rutinitas kita. Apakah dalam menjalani itu semua sikap kita menunjukkan kesiapan? Atau kita masih terjebak dalam sungut dan kemalasan? Mungkin Anda dan saya pernah merasakan hal seperti ini, yaitu rasa kemalasan. Rasa kemalasan ini seperti suatu penyakit di dalam hidup kita, yang terkadang tiba-tiba datang di dalam diri kita. Saya ingin membahas isi Alkitab ini tentang kesiapan kita di dalam Tuhan.
Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara bangsa Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Perubahan dalam kehidupan merupakan keniscayaan. Misalnya, kita harus melakukan hal-hal yang di luar dari pemikiran kita sendiri. Saya meyakini bahwa rasa kemalasan itu bisa menghalangi kita dari berkat. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca dinyatakan bahwa masih ada 7 suku Israel antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka atau warisan yang terdapat dalam Yosua 18 ayat 2. Padahal Tuhan telah memberikan tanah Kanaan secara penuh kepada bangsa Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yosua dengan tegas menegur mereka, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Allah nenek moyangmu?" Ingat kata-kata ini saudara-saudara, di mana bangsa Israel telah ditegur oleh Tuhan. Ternyata yang menjadi penyebab utama mengapa ketujuh suku Israel tersebut belum mendapat bagian warisan mereka adalah karena kemalasan mereka sendiri. Kata malas dalam ayat ini lebih tepat diartikan berhenti dan tidak berbuat apa-apa karena terbuai dengan kenyamanan. Dari peristiwa ini kita dapat memahami bahwa berarti ada suku-suku Israel yang rajin, tekun, dan setia. Namun ada pula suku yang bermalas-malasan. Berbicara tentang kemalasan, hampir semua orang pernah mengalaminya. Bahkan sifat malas ini sudah menyerang kehidupan orang-orang percaya. Mulai dari malas membaca firman Tuhan, malas untuk berdoa, hingga malas untuk menghadiri ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kehilangan semangat dan gairah dalam bekerja. Datang ke kantor selalu terlambat, ingin cepat pulang ke rumah untuk bersantai dan beristirahat. Terlepas dari apapun alasannya, ketahuilah sikap malas adalah penghambat turunnya berkat Tuhan atas hidup kita. Jika kita tidak mau berubah, maka jangan heran suatu saat nanti kemiskinan secara rohani dan jasmani hadir dalam hidup Anda. Tuhan ingin Anda menerima berkat-berkat-Nya secara penuh dan maksimal. Oleh karena itu, sambutlah berkat tersebut dengan tangan yang rajin. Saya bertanya kepada Anda, pernahkah rasa malas menguasai hidup Anda? Dan hal apa saja yang terjadi saat itu? Langkah dan komitmen apa yang Anda ingin lakukan untuk menjadi pribadi yang rajin? Dan saya mengajak saudara-saudara, buanglah rasa kemalasan di dalam diri kita. Mungkin rasa itu akan tiba-tiba hadir dalam hidup kita, yang tanpa kita sadari terjadi saat kita tidak tahu kapan kemalasan itu akan datang. Biarlah pada pagi hari ini rasa malas itu kita doakan di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa saat ini untuk mengusir rasa malas yang kita hadapi mungkin setiap hari, tiap pagi. Dan biarlah, mari kita lakukan semuanya di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa segala kebenaran firman yang baru kami dengarkan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, ku yakin dan percaya, apapun rasa kemalasan, roh-roh kebencian dan roh kemalasan di dalam hidup kami hancurkan, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas segala hidup kami Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami rasa percaya diri untuk tetap selalu setia dan rajin melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan buat segala pembaca, biar mereka tetap selalu setia mendengarkan firman-Mu dan bertumbuh di dalam Engkau.
Biarlah iman kami selalu dekat di dalam Engkau ya Bapa. Tuhanlah jalan kebenaran kami, dan Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami buang rasa kemalasan di dalam diri kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya, amin. Itulah yang saya bahas ini hari tentang segala kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membaca apa isi Alkitab di dalam Yosua 18 ayat pertama sampai yang ke-10. Tentang pembagian sisa tanah di Kanaan Shilo. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempati kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya sekedar milik pusaka masing-masing. Kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di dalam daerahnya sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak dapat membagian di antara tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan adalah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, "Pergilah jelajahi negeri itu, catatkanlah keadaannya. Kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Shilo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Shilo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Shilo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Itulah isi Alkitab yang baru saya bacakan. Saya berharap saudara-saudara tetap selalu diberkati dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah kita akhiri dengan berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kami baru dengarkan pagi hari ini tentang segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami semakin dekat di dalam Engkau. Tuhan memberkati dan selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus juga memberkati buat para pendengar yang tetap selalu setia di dalam Tuhan. Apapun keadaannya, apapun penyampaian saya yakin dan percaya Tuhan selalu mengurapiku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuserahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya, amin.